Assalamualaikum semuanya, kembali lagi bersama Wong Anime. Pada tahun 2023 kita akan disuguhkan dengan berbagai macam anime, dari mulai Vinland Saga Season 2, Jujutsu Kaisen Season 2, dan tentu saja termasuk diantaranya juga Solo Leveling, salah satu anime fantasi menyerempet isekai yang paling Wong Anime tunggu. Tapi jujur aja, sebenarnya Wong Anime agak ragu dengan adaptasi Solo Leveling yang akan dijadikan anime. Kenapa? Mari kita bahas. Namun sebelum kita membahas fenomena ini lebih jauh, Wong Anime sekali lagi ingatkan untuk jangan lupa subscribe dan jangan lupa pula untuk menyalakan tombol notifikasi. Dan bila sudah, maka Wong Anime ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Oh iya, satu lagi, jangan lupa juga untuk like dan share video ini kepada teman-teman kalian jika menurut kalian video ini sangat bermanfaat. Oke, jangan berlama-lama lagi, mari kita langsung ke videonya. Banyak orang bergembira luar biasa dengan kabar bahwa Solo Leveling akan menjadi anime ketika pertama kali diumumkan, karena memang sudah sejak lama manhwa yang satu ini sangat diinginkan oleh para pembacanya untuk dijadikan anime. Namun dikarenakan beberapa kontroversi di dalamnya, webtoon ini ditakutkan tidak akan pernah menjadi anime sama sekali. Bahkan saking banyaknya orang yang ingin supaya Solo Leveling menjadi anime, petisi dilakukan di change.org yang saat ini telah mencapai 215.000 suara. Hingga kemudian pada akhirnya mimpi kita pun terwujud, dan pengumuman mengenai bahwa Solo Leveling akan dijadikan anime pun menggema ke seluruh dunia. Namun di antara gegap gempita mengenai berita pengadaptasian manhwa favorit kita yang satu ini, Wong Anime mungkin adalah salah satu di antara sedikit fans yang agak skeptis mengenai adaptasi anime Solo Leveling, yang menurut Wong Anime tidak akan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kenapa? Faktornya banyak sekali, tapi mari kita bahas aja satu persatu. Oke, poin pertama, mari kita mulai dengan studio yang menggarap dari anime Solo Leveling ini. Sekedar pemberitahuan bagi kalian yang belum tahu, studio yang akan menggarap adaptasi anime dari Solo Leveling adalah A1 Pictures. Bagi kalian yang tidak tahu sama sekali, studio A1 ini adalah studio yang lumayan bagus dan terkenal. Anime-anime yang digarap oleh studio ini kebanyakan anime yang kita kenal sebagai masterpiece dan klasik. Sebagai contoh, anime Kaguya-sama Love is War yang kemarin berhasil mengambil alih posisi puncak anime dengan rating terbaik, menyalip Full Metal Alchemist Brotherhood di My Anime List, juga digarap oleh studio A1 Pictures. Anime lain seperti misalnya Your Lie in April dan juga franchise Sword Art Online juga digarap oleh studio ini. Terlepas dari reputasinya yang memang luar biasa, Wong Anime merasa kalau A1 tidak akan mungkin bisa menggarap Solo Leveling sesuai dengan harapan kita. Alasan paling utamanya adalah karena jujur aja, kalau hanya melihat cerita, Solo Leveling pada dasarnya merupakan fantasi yang sangat mainstream. Maka kita tidak akan mungkin akan melihat performa yang luar biasa jika kita hanya melihat dari sisi cerita dan pembangunan karakter saja. Dengan kata lain, secara narasi cerita, Solo Leveling ini biasa-biasa saja. Sejauh ini yang membuat Solo Leveling bisa mencapai tingkatan sekarang, di mana Solo Leveling dinobatkan menjadi salah satu webtoon yang paling sering dibaca, terjadi dikarenakan memang grafisnya yang luar biasa. Web novelnya sendiri secara story sebenarnya tidak terlalu menonjol, namun ilustrasi-ilustrasi yang diberikan di manhwanya sungguh-sungguh dieksekusi dengan hampir sempurna, terutama dari sisi perwarnaan yang memang seringkali menjadi keunggulan manhwa atau webtoon dari Cina dan Korea. Karenanya grafis dari Solo Leveling lah yang membuat Solo Leveling yang nilainya hanya 7 jika dilihat dari jalan cerita menjadi 10 ketika ditambahkan unsur grafis dari manhwanya. Jadi bisa dibilang perubahan media dari web novel menjadi manhwa Solo Leveling ini kurang lebih berpengaruh banyak pada popularitas Solo Leveling sekarang. Dikarenakan Solo Leveling bisa dikenal seperti saat ini karena kualitas artnya yang luar biasa. Dan peristiwa ini tidak mungkin terjadi dikarenakan Dubu yang merupakan ilustrator dari manhwa Solo Leveling ini sendiri. Sedangkan seperti yang kita tahu, Dubu telah meninggalkan dunia ini beberapa minggu kemarin. Karenanya Wong Anime tidak mungkin bisa bersikap positif dengan Solo Leveling yang saat ini digarap oleh A1 Pictures, dikarenakan walaupun A1 Pictures studio yang bisa dikatakan bagus, studio anime satu ini tidak pernah diakui dikarenakan grafisnya yang luar biasa.
anime-anime yang digarap oleh A1 Pictures justru diketahui merupakan anime yang unggul ketika membicarakan narasi cerita dan pendalaman karakter, sehingga animasinya sendiri tidak pernah terlalu ditonjolkan. Sedangkan Solo Leveling seperti yang kita tahu di-carry oleh kualitas grafis dan seni yang luar biasa. Karenanya menurut anime ini tidak akan mungkin bisa memenuhi ekspektasi kita, kecuali kalau anime ini digarap oleh studio anime yang dikenal sangat unggul di sisi grafis dan art, seperti misalnya studio Ufotable. Ditambah dengan meninggalnya dubu ilustratornya, maka A1 Pictures tidak akan mungkin lagi bisa melakukan konsultasi dari sisi art dan grafis pada figur yang berhasil menghidupkan manhwa Solo Leveling dalam media webtoon ini. Oke, mungkin banyak dari kalian yang bilang ketika mendengar pernyataan ini, lagi-lagi Ufotable. Tapi dengerin dulu argumentasi wong anime. Kalau kalian membaca manhwa Solo Leveling, kalian tentunya mengetahui kalau Sang Jinwoo pemeran utamanya adalah seseorang yang dikenal sebagai Shadow Monarch. Kemampuannya yang paling menonjol adalah kemampuannya untuk menghidupkan musuh yang telah dia bunuh dan kemudian membangkitkannya dan menjadikannya tentara bayangannya. Kalau kalian melihat art style para tentara bayangannya, kalian tentunya tahu kalau teknik grafis ketika dia membangkitkan tentara bayangannya tersebut atau ketika tentara bayangannya bergerak tidak akan mungkin bisa dilakukan hanya dengan animasi biasa. Dan cara paling umum untuk bisa menampilkan para tentara bayangan ini adalah dengan menggunakan CGI. Dan seperti yang kita tahu, ketika berbicara CGI, hanya sedikit sekali studio animasi yang bisa mengintegrasikan antara CGI dengan animasi tangan secara natural, kecuali studio Ufotable. Bahkan studio Madhouse pun yang sekarang mengadaptasikan Overlord Season 4 masih belum bisa mengintegrasikan CGI dengan baik ataupun secara alami, sama seperti Ufotable. Padahal di industri peranimean mereka berada di urutan 3 teratas ketika berbicara CGI, dan mereka masih tidak sebanding dengan Ufotable yang mampu pada dasarnya membuat grafis kembang api dengan mengkombinasikan antara CGI dengan animasi tangan secara sempurna. Sedangkan studio lainnya pun seperti misalnya Wit Studio mengalami kerugian yang luar biasa di tahun 2021, sehingga pada akhirnya mereka pun mesti join dengan perusahaan lain untuk mencegah kerugian lebih jauh. Walaupun seperti yang kita lihat, mereka juga sangat unggul ketika membicarakan kombinasi antara CGI dengan animasi. Hal lainnya yang membuat wong anime kurang lebih tidak terlalu berharap tinggi dengan adaptasi anime Solo Leveling adalah mengenai perubahan konten akibat narasi anti Jepang yang ada di ceritanya. Ya sebenarnya sih nggak pure amat karena konten anti Jepang, karena setahu wong anime, Jepang memang seringkali mengubah nama atau konteks yang ada di suatu game, manga atau kartun dari luar dan menyebutnya dengan pelafalan lokal supaya bisa lebih dicerna oleh orang sana. Sebagai contoh, di adaptasi manhwa Tower of God yang kita tahu merupakan salah satu webtoon paling populer di dunia, mereka mengubah nama Bam, pemeran utamanya yang dalam bahasa Korea berarti malam, dan mentranslasikannya menjadi Yoru, yang kalau dalam bahasa Jepang memiliki definisi yang kurang lebih sama. Di game Genshin Impact misalnya, mereka juga mengubah pronunciation atau pelafalan nama-nama karakter Liyue yang kita tahu merupakan karakter dengan nama-nama Tiongkok dan lalu mengubahnya dengan pelafalan Jepang. Ini jugalah yang menyebabkan wong anime agak malas memakai dub Jepang ketika memainkan Genshin dan lebih memilih untuk memakai dub Inggris. Sebagai contoh, Zhongli, si konsultan bangkrut, seringkali diterjemahkan ke dalam bahasa Jepang dengan nama Shori. Sedangkan Yanfei, si pengacara kondang di dalam dub Jepang, justru menjadi disebut dengan sebutan Enhi. Perubahan ini terjadi dikarenakan Jepang memang memiliki tata cara pembacaan yang berbeda ketika menyangkut aksara Hanzi atau kanji. Nah, pada adaptasi anime Solo Leveling sudah ditegaskan bahwa sang karakter utama, yaitu Sang Jinwoo, juga akan diubah namanya menjadi lebih lokal, dan telah ditentukan bahwa namanya akan menjadi Shun Mizushino. Latar tempatnya sendiri juga berubah dari yang asalnya di Seoul menjadi di Tokyo.
Perubahan nama dan tempat ini pada dasarnya lumayan kontroversial dikarenakan di sini bagi para fans manhwa Solo Leveling terlihat kalau adaptasi manhwanya seolah mengesankan kalau mereka ingin mengubah Jepang yang dijadikan antagonis dan salah satu villain atau penjahat di manhwa dan mengubahnya di anime. Dan ini tentunya merupakan salah satu perubahan yang paling ditakutkan para pembaca manhwa. Mengingat topik anti Jepang di Solo Leveling ini memang sudah bergaung sejak lama dan menjadi alasan paling besar ditakutkannya Solo Leveling tidak akan pernah diadaptasikan menjadi anime. Walaupun seperti yang kita lihat, ternyata Solo Leveling pada akhirnya diadaptasi juga oleh studio A1 Pictures. Dan tentu saja hal terakhir yang Wong Anime khawatirkan ketika membicarakan adaptasi anime Solo Leveling adalah ketika preview poster pertamanya diperlihatkan melalui trailer yang juga mengumumkan mengenai penayangan anime Solo Leveling di tahun 2023. Kalau kalian melihat posternya, yang ini ya, bukan yang ini, kita bisa melihat kualitas grafis yang lumayan berbeda jauh dengan manhwanya. Namun walaupun begitu, Wong Anime tidak akan terlalu berandai-andai selama trailer visual pertamanya masih belum keluar, dikarenakan Wong Anime tidak mau mendahului takdir dan mengatakan kalau Solo Leveling akan menjadi adaptasi yang sangat-sangat jelek. Walaupun menurut Wong Anime sendiri, preview pertama dari anime Solo Leveling ini kurang lebih sangat meragukan. Kesimpulannya, Wong Anime di sini ingin supaya kita semua selaku fans Solo Leveling agar tidak terlalu berharap tinggi dengan adaptasi Solo Leveling, supaya kalau ternyata adaptasi anime Solo Leveling tidak seindah yang kita bayangkan, kita tidak terlalu merasa sakit hati dengan ekspektasi yang terlalu besar. Walaupun begitu, Wong Anime juga berusaha untuk tetap optimis dan berharap kalau mudah-mudahan semua hal yang ditakutkan oleh Wong Anime di video ini supaya salah semua. Dan Wong Anime ingin kalau kita memperoleh adaptasi Solo Leveling yang menjanjikan dengan kualitas art style, animasi dan juga narasi yang setara dengan apa yang disajikan oleh manhwanya. Baiklah semuanya, itulah unek-unek Wong Anime mengenai adaptasi manhwa Solo Leveling yang akan muncul nanti di 2023. Jika kalian ingin menonton video Wong Anime yang lain, seperti misalnya daftar para tentara bayangan terkuat Sang Jinwoo di manhwa Solo Leveling, silahkan untuk klik video berikut.